kembali bersama saya dengan tugas modul 2.3 A9 koneksi antar materi CGP Angkatan 4 Kabupaten Solo, yaitu Etmawarni SPD SD. Pertanyaan panduan untuk yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai peran Anda sebagai penuntun atau sistem AMONG atau sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial. Tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Sistem AMONG sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan kodrat anak atau murid. Sistem AMONG Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Mangunkarso Tuthuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuthuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching. Cara berpikir guru dalam menciptakan semangat Tuthuri Handayani di setiap perjumpaan dan proses pembelajaran dengan murid adalah menganggap murid adalah mitra belajar, menganggap murid adalah emansipatif, dan memperlakukan murid dengan kasih dan persaudaraan, serta menyiapkan ruang perjumpaan pribadi dengan murid. Coaching memiliki peran yang pertama menggali potensi murid dan mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Yang kedua, alat untuk memaksimalkan potensi murid. Untuk itu guru harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara asertif. Seorang pendidik yang bisa melakukan integrasi pembelajaran berdiferensiasi akan dapat memperhatikan kebutuhan belajar murid, dan keterampilan coach diperlukan untuk menggali potensi murid tersebut. Pembelajaran sosial emosional akan membentuk karakter murid sebagai manusia yang baik. Juga keterampilan coach dibutuhkan untuk hal itu, karena akan dapat menuntun tumbuhnya kodrat anak sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pada akhirnya, mereka akan mencapai kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pertanyaan panduan kedua, refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3. Bagaimana keterampilan coaching dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, keterampilan coaching sangat diperlukan bagi seorang pendidik, karena keterampilan ini dapat membuat murid merdeka dalam mengeksplorasi diri dan mengoptimalisasikan potensi guna mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, ternyata selama ini saya belum memiliki keterampilan sebagai seorang coach, tetapi saya lebih melakukan proses pembelajaran sebagai seorang mentor, yaitu membagi pengalaman untuk membantu mente memecahkan masalahnya, dan juga sebagai konselor, yaitu membantu konseling memecahkan masalahnya. Melalui pembelajaran modul 2.3 tentang coaching, membuka pikiran, pemahaman, serta menambah pengetahuan saya akan tugas seorang pendidik yang saya emban. Sehingga ke depannya saya akan mengasah seluruh kemampuan saya agar bisa menjadi pendidik atau AMONG yang dapat menuntun murid sesuai kodratnya dalam belajar. Langkah-langkah yang saya perlukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, serta akan selalu belajar untuk menerapkan cara berkomunikasi yang asertif dan bisa menempatkan diri sebagai seorang coach dengan teknik model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Demikianlah tugas koneksi antar materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.